Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Untuk pertama kalinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dan selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan alam semesta yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk presentasi kali ini sebelumnya perkenalkan dan izinkanlah kami dari kelompok 10 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang mana kami beranggotakan yang pertama saya sendiri Muhammad Taufik Hidayatullah, kemudian ada teman saya Muhammad Saihan Kamaluddin, Azkar, kemudian Muhammad Abi Afif, dan yang terakhir ada Hikmah Nur Insani. Baik, untuk materi pertama bisa dijelaskan oleh Saudara Muhammad Saihan Kamaluddin Askar. Kepada saudara disilakan. Lanjut ya. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan berbicara. Yang pertama itu adalah pengertian dari pembuktian. Yang dimaksud dengan pembuktian adalah usaha yang berwenang untuk melakukan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk keputusan mengenai perkara tersebut. Sudah dilanjut slide-nya. B. Macam-macam alat bukti. Menurut pasal 1866 KUH Perdata ini KUH Perdata atau Iya, KUH Perdata lah Sehan. Kalau KUHP, KUH Pidana. Ini kan B. Macam-macam alat bukti. Menurut pasal 1866 KUH Perdata dan pasal 164 macam-macam alat bukti yang pertama itu pembuktian dengan tulisan. Pembuktian dengan tulisan diatur dalam pasal 1867 sampai dengan pasal 1894 KUH Perdata. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta autentik dan akta di bawah tangan atau pasal 1867 KUH Perdata. Lanjutannya itu ada A, akta autentik. Akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk tempat di mana aktanya dibuatnya atau pasal 1868 KUH Perdata. Adapun menurut Profesor Subekti, suatu akta resmi atau autentik ialah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang menegaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut. Akta di bawah tangan. Menurut Profesor Subekti, akta di bawah tangan adalah tiap akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum. Untuk meningkatkan kekuatan bukti akta di bawah tangan adalah dengan legalisasi. Legalisasi merupakan pengesahan tanggal dan tanda tangan dari surat di bawah tangan.
yang dilakukan dengan cara isi surat tersebut dibacakan dan diterapkan oleh notaris kepada para pihak yang bersangkutan. Dan kemudian pihak-pihak tersebut menandatangani surat atau akta di bawah tangan tersebut di hadapan notaris. Lanjutannya yang kedua itu pembuktian dengan kesaksian. A. Pengertian kesaksian. Menurut Profesor Subekti, suatu kesaksian harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi. Jadi, tidak boleh saksi itu hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa dari orang lain. Lanjutannya itu B. Orang-orang yang berhak memberi kesaksian. Menurut pasal 1909, Allah berkata bahwa orang yang cakap untuk menjadi saksi diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapatlah ia meminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian. Lanjutannya itu yang orang-orang yang tidak berhak memberi kesaksian. Menurut pasal 1912 KUH berkata, ada beberapa orang yang tidak dapat diterima menjadi saksi, yaitu yang pertama, orang yang belum mencapai usia 15 tahun. Yang kedua, orang yang ditaruh di bawah pengampuan karena dulu sakit ingatan atau kesalahan. Ketiga itu orang yang telah dimasukkan ke tahanan atas perintah hakim. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Sehan Kamaludin. Untuk materi berikutnya itu masih lanjutan yang tadi. Untuk materi berikutnya masih lanjutan yang tadi itu akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Abi Afif. Kepada Saudara disilakan dengan segala waktu. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu pembuktian dengan persangkaan. Yang A, pengertian persangkaan menurut Profesor Subekti, persangkaan ialah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata. Dari peristiwa yang terang dan nyata ini ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yang harus dibuktikan juga telah terjadi. Slide selanjutnya. Macam-macam persangkaan. Menurut pasal 1915 ayat 2 KUH Perdata, persangkaan ini terjadi atas dua macam, yaitu satu, persangkaan menurut undang-undang. Menurut pasal 9116 KUH Perdata, persangkaan menurut undang-undang adalah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa tertentu. Kedua, persangkaan menurut hakim. Menurut pasal 1922 KUH Perdata, hakim harus memperhatikan hal-hal yang penting, yang jelas dan tertentu, dan yang sesuai satu sama lainnya. Persangkaan yang demikian hanya dapat diterima apabila undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi. Begitu pula apabila diajukan suatu bantahan terhadap suatu perbuatan atau akta berdasarkan alasan adanya itikat buruk atau penipuan. Slide selanjutnya.
yaitu yang keempat, pembuktian dengan pengakuan. Pengertian pengakuan adalah suatu pernyataan akan kebenaran oleh salah satu pihak yang bersengketa tentang apa yang dikemukakan oleh lawannya. Pengakuan itu meliputi pernyataan akan kebenaran dari tuntutan, hubungan hukum, dan peristiwa. Slide selanjutnya. Macam-macam pengakuan. Menurut pasal 1923 KUH Perdata, pengakuan dapat dilakukan di muka hakim dan dapat dilakukan di luar sidang pengadilan. 1. Pengakuan di muka hakim. Menurut undang-undang, suatu pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui. Pasal 1925 KUH Perdata. 2. Pengakuan di luar sidang pengadilan. Suatu pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak dapat dipakai selainnya dalam hal-hal di mana diizinkan pembuktian dengan saksi-saksi. Pasal 1927 KUH Perdata. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Muhammad Abi Afif. Untuk materi berikutnya itu juga lanjutan dari yang tadi, yaitunya tentang pembuktian dengan sumpah. Itu akan dijelaskan oleh Saudari Hikmah Nur Insani. Kepada Saudari Hikmah, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu pembuktian dengan sumpah. Pengertian sumpah. Menurut Prof. Ali Afandi, sumpah adalah suatu pernyataan yang hikmat bahwa Tuhan adalah yang Maha Tahu dan bahwa Tuhan akan menghukum tiap dusta pada waktu orang memberikan suatu keterangan atau kesanggupan. Sumpah pada hakikatnya adalah suatu perbuatan yang bersifat keagamaan. B. Macam-macam sumpah. Poin pertama, sumpah pemutus. Menurut Prof. Subekti, sumpah yang menentukan atau sumpah pemutus adalah sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya dengan maksud untuk mengakhiri perkara yang sedang diperiksa hakim. Yang kedua, sumpah tambahan atau pelengkap. Menurut Prof. Subekti, sumpah tambahan adalah suatu sumpah yang diperintahkan oleh hakim pada salah satu pihak yang berperkara apabila hakim itu berpendapat bahwa di dalam suatu perkara sudah terdapat suatu permulaan pembuktian yang perlu ditambah dengan penyumpahan. Cara mengangkat sumpah. Sumpah harus diangkat di hadapan hakim yang memeriksa perkara. Jika ini tidak mungkin dilaksanakan karena ada suatu halangan, maka hakim dapat pergi ke rumah orang yang harus mengangkat sumpah. Pasal 1944 KUH Perdata. Sumpah harus diangkat secara pribadi, tetapi mungkin juga jika ada alasan yang sah, sumpah ini diangkat oleh seorang kuasa yang khusus dikuasakan untuk keperluan ini dengan surat autentik. Kemudian sumpah harus diangkat dengan hadirnya pihak lawan. Pasal 1945 KUH Perdata. Selanjutnya yaitu pengertian lewat waktu. Lewat waktu adalah suatu memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Pasal 1945 KUH Perdata. Istilah lampau waktu adalah terjemahan dari dalam bahasa Belanda verjaring atau dalam bahasa Inggris prescription. Verjaring digunakan untuk melindungi orang yang berkepentingan atau berhutang dengan jalan mengamankan dari tuntutan hukum yang sudah lama. D. Macam-macam lewat waktu dan batasan waktu serta contohnya. Lewat waktu atau daluarsa ini dapat dibedakan atas dua macam. Yang pertama yaitu lewat waktu untuk memperoleh hak milik. Yang kedua, lewat waktu untuk dibebaskan dari suatu tuntutan.
Pencegahan atau penangguhan lewat waktu. Pencegahan lewat waktu atau daluarsa dapat dicegah apabila kenikmatan atas benda itu selama lebih dari 1 tahun diambil kembali dari tangan orang yang menguasai benda itu baik oleh pemiliknya maupun oleh pihak ketiga. Pasal 1978 KUH Perdata. Pencegahan kedaluarsa itu dilakukan dengan suatu peringatan, suatu gugatan, atau perbuatan hukum lainnya. Kedaluarsa itu tidak tercegah apabila peringatan atau gugatannya ditarik kembali atau dinyatakan batal atau digugurkan atau ditolak oleh hakim. Pasal 1918 KUH Perdata. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Hikmah. Setelah berakhirnya presentasi dari kita, saya harap dari teman-teman penonton dapat memahami, dapat mengerti akan penjelasan dari kelompok 10 ini mengenai tentang lewat waktu. Cukup sekian dari saya tutup presentasi hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.